Halo semuanya, pada vlog kali ini kami akan membahas tentang makanan khas Indonesia yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu dadar gulung. Benar, kalian pasti sudah sering melihat atau memakan camilan manis ini. Tetapi tahukah kalian, dadar gulung ini memiliki sejarah yang panjang di Indonesia loh. Kami akan mulai membahasnya dari sejarahnya, bahan-bahannya, sampai cara budidaya tanaman pandan ini untuk menjadi bahan utamanya. Setelah itu, kami juga akan membahasnya potensi ekonomi makanan ini untuk kalian yang tertarik dengan bisnis kuliner. Makanan ini memang berasal dari pengaruh kuliner Belanda, yang pada masa kolonial membawa banyak budaya makanan baru. Di masa itu, ada penggabungan budaya Eropa dan lokal Indonesia yang menciptakan hidangan-hidangan unik. Nah, salah satunya dadar gulung ini. Pada zaman kolonial Belanda, banyak makanan lokal yang dipengaruhi oleh teknik dan selera kuliner dari Eropa. Tapi dadar gulung ini unik karena menjadi perpaduan antara bahan-bahan lokal seperti pandan dan kelapa, dengan konsep pastry atau kue dari Eropa. Jadi, dadar gulung ini berkembang jadi hidangan yang populer di masyarakat Indonesia sekaligus kolonial Belanda. Di berbagai wilayah, makanan manis ini disajikan di acara-acara penting dan mulai dikenal sebagai jajanan tradisional yang disukai semua kalangan. Seiring waktu, dadar gulung menjadi simbol kuliner tradisional yang dianggap sebagai bagian dari budaya Indonesia. Banyak jajanan dari masa kolonial yang akhirnya hilang, tetapi dadar gulung terus bertahan dan berkembang. Di Indonesia, dadar gulung ini sering sekali muncul di acara-acara adat atau kumpul keluarga, seperti arisan, syukuran, dan pernikahan. Ini karena makanan ini dianggap simpel, manis, dan mempunyai tampilan yang menarik. Selain itu, bahan-bahan dadar gulung semua alami dan tradisional, yaitu pandan untuk pewarna hijau alami, kelapa, dan gula merah. Ini sesuai dengan budaya kuliner Indonesia yang memakai bahan-bahan alami dari alam sendiri. Oleh karena itu, dadar gulung mempunyai makna budaya yang kuat. Dadar gulung ini adalah bagian dari identitas kuliner Indonesia yang diwariskan turun-temurun. Tidak heran kalau banyak orang yang menganggap dadar gulung ini kue nostalgia. Jadi, mengapa kami memilih dadar gulung di antara semua makanan yang muncul pada masa kolonial Belanda? Karena di antara semua makanan itu, dadar gulung ini adalah salah satu yang paling terhubung dengan sejarah dan budaya lokal Indonesia. Nah, salah satu bahan utama yang membuat dadar gulung ini spesial adalah daun pandan. Daun pandan inilah yang membuat warna hijau dan wangi harum khas dari dadar gulung. Untuk budidaya pandan secara tradisional, caranya gampang loh. Pandan tumbuh subur di Indonesia karena cocok dengan iklim tropis kita yang lembab dan hangat. Pandan sering ditanam di tempat yang tanahnya gembur dan agak teduh. Biasanya, pandan diperbanyak dengan cara stik. Jadi, batang pandan yang sehat dipotong, lalu ditanam di tanah yang sudah dicampur pupuk organik. Ini tidak susah. Dan tanaman pandan bisa tumbuh dengan subur selama disiram rutin, terutama saat cuaca lagi kering. Setelah beberapa bulan, daun pandan bisa dipanen dan siap digunakan untuk makanan atau minuman. Cara tanam seperti ini sudah dilakukan turun-menurun dan tetap efektif sampai sekarang. Kita juga dapat mencoba cara yang lebih modern, yaitu hidroponik. Nah, hidroponik ini adalah cara menanam tanpa menggunakan tanah. Jadi kita menggunakan media lain seperti rock wool atau serbuk kelapa buat menanam pandan. Hidroponik cocok sekali jika kalian tidak punya lahan luas. Dengan hidroponik, kita memberi nutrisi langsung lewat air. Ini membuat tanaman pandan ini bisa tumbuh lebih cepat dan sehat karena gizinya yang telah terkontrol. Apa sih keuntungan lain dari hidroponik? Jelas, hemat air. Dalam hidroponik, air yang digunakan bisa didaur ulang. Jadi, meski tidak pakai tanah, kita tetap bisa mendapat daun pandan yang kualitasnya bagus. Bahkan bisa panen lebih cepat dari metode konvensional. Teknik hidroponik ini juga dapat membuat hasil panen lebih konsisten dan bebas dari hama yang biasanya ada di tanah. Jadi, pandan yang dihasilkan tetap segar dan wangi. Cocok untuk skala produksi besar jika ingin bisnis dadar gulung. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang tidak kalah penting, yaitu potensi ekonominya.
Kalau kita produksi dadar gulung dalam jumlah besar, peluang bisnisnya sangat bagus, terutama di pasar lokal. Dengan kemasan yang menarik, dadar gulung dapat dijual di pasar modern, supermarket, bahkan dikembangkan menjadi oleh-oleh khas Indonesia. Mungkin juga bisa diekspor ke luar negeri loh. Selain itu, tren makanan sehat sedang naik daun sekarang. Nah, dadar gulung ini sangat cocok karena semua bahan yang dipakai alami, dari pandan sampai gula merahnya. Jadi, ini bisa menarik perhatian konsumen yang menyukai camilan sehat. Kita juga bisa mengembangkan varian rasa atau modifikasi sedikit agar terlihat lebih modern. Misalnya dengan isi coklat, keju, atau bahkan rasa kekinian lainnya. Dengan cara ini, dadar gulung dapat semakin diminati, terutama untuk anak muda yang suka untuk mencoba makanan baru. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang suka makanan ataupun yang ingin membuka bisnis kulineran. Sampai jumpa di vlog kami berikutnya. Jangan lupa untuk coba di rumah atau siapa tahu bisa jadi ide bisnis baru. Bye-bye. Bye-bye.